Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada channel Mujijoyo. Semoga barokah usianya, barokah keluarganya, barokah rezekinya. Lal. Gitu lal. Enak macam seperti ini, nggak disebut Ustadz, tidak disebut Gus, tidak disebut Kiai, enak gini. Demikian tokoan sih. Semoga saya akan membahas Gus Arya. Gus Arya, semoga sehat selalu. Salam perkenalan. Salam santun, salam hormat pada Gus Arya. Barangkali ada suatu kata saya yang kurang berkenan di hati panjenengan, ngapunten, watan dua ini, ngapunten. Saya akan membahas Gus Arya. Saya kemarin itu lihat Gus Arya, saya sebut ganteng, ya gagah, ya menterenteng, seakan-akan bisa menyelesaikan masalah-masalah hangatnya YouTube yang sedang ramai diperbincangkan orang demi kehormatan. Demikian Gus Arya. Saya kemarin itu sudah mengingatkan saudara. Kenapa saudara tiba-tiba langsung masuk ke channel Bang TIJ? Demikian. Untuk seakan-akan bisa menyelesaikan, tapi saya doakan bisa. Saya yakin untuk Gus Arya bisa menyelesaikan masalah ini, masalah tuduhan-tuduhan, fitnahan yang telah terjadi, yang telah marak di YouTube ini. Sebetulnya saya tidak mau menanggapi, tapi saya akui daripada saya didahului demi konten Mujijoyo, saya akui demi konten. Sebelum diterka Mujijoyo demi konten, nah sekarang demi konten. Untung ada yang saya bahas, tapi kalau ada kesalahan, kekeliruan, saya mohon maaf. Saya tidak mau menggurui atau memurui, tapi saya hanya komentar. Demikian menanggapi Gus Arya. Seakan-akan Gus Arya itu kan bisa menyelesaikan masalahnya channel yang dituduh oleh Bang TIJ sehingga bisa ada buktinya. Demikian. Nah, masalah tuduhan itu, memang tuduhan itu tidak ada buktinya, terkecuali ada yang melaporkan dan ada yang menengainya. Tanpa bukti-bukti itu bisa dijadikan fakta. Tuduhan itu bisa dijadikan fakta kalau ada yang melapor. Nah, seperti Gus Arya itu menyuruh orang yang telah tertuduh, banyak sekali yang disebut tadi ya, itu banyak orang
andai kan berkumpul jadi satu, si A, saya dituduh makan bakpo, si B dituduh makan bakpo, si C dituduh makan bakpo. Itu ABCD itu bisa dirangkum melapor bareng-bareng. Itu namanya fitnah dan tuduhan. Itu nanti ada yang menengahinya, yaitu meja hijau. Ini didengarkan se-Indonesia loh YouTube ini, makanya hati-hati kalau bicara. Saya ini bicara ini lebih saya hati-hati, makanya kalau saya bicara begini, kalau ada yang melaporkan, saya berbalik lidah. Bisa saya berbalik lidah. Kenapa saya bicara seperti ini dilaporkan, dan Bang TIJ yang seperti itu tidak dilaporkan? Seperti itu. Itu nanti bisa mental tuduhan Anda kepada saya. Coba kalau enggak. Jadi saudara, ini Gus Arya ya, Cyber NKRI, saudara dituduh Bang TIJ ya seperti itu. Itu saudara itu sudah kuat untuk melaporkan tanpa bukti, hanya bukti YouTube itu saudara download, nah dilaporkan ini buktinya, Bang TIJ melecehkan nama saya, itu buat bukti. Nanti di situ didatangkan semuanya. Apakah betul? Nah, ditanyai, apakah betul Bang TIJ menfitnah saudara Arya seperti ini? Oh gitu. Ini bukti video Bang TIJ. Nah, langsung dibuka. Sudah. Kuat saudara. Jangan menunggu orang lain. Saudara saja yang katanya bisa. Saya juga benci untuk bicaranya Bang TIJ itu seperti itu, saya benci. Tapi apakah benar? Nah, karena netizen ini banyak yang bertanda tanya, ini mengelak ini. Jadi kalau bisa laporkan. Saya setuju, laporkan. Demikian. Jadi sekali lagi Gus Arya, tolong laporkan. Saya kemarin itu sudah seneng, waduh, Gus Arya bisa mengumpulkan YouTuber. Masa saudara kalah dengan orang satu, hanya Bang TIJ saja yang saudara sebut gorila pos ronda. Begini, nalar saja. Menang saudara, pasti menang. Laporkan. Demikian saudaraku, Gus Arya khususnya. Ini saya membahas Gus Arya, ini bahan untuk saya ini. Nanti saya besok atau kapan saya akan membahas yang dituduh oleh Bang TIJ tadi. Yang satunya si B. Ini buat konten supaya banyak konten saya ini. Jadi saya berdasarkan download. Nah, TIJ saya download thread
gitu. Kalau saudara melaporkan saya, nanti saya tunjukkan ini buktinya. Saya hanya menyambung lidah. Saya tidak menuduh dan tidak menfitnah saudara Gus Arya. Demikian saya. Ini Bang TIJ saya suruh melaporkan. Kenapa saya yang dilaporkan? Demikian Gus Arya. Eman saudara. Kalau tidak melaporkan eman. Itu berbanyak, juga uangnya banyak. Kenapa dengan orang satu aja tidak bisa memberesi? Demikian saya Muji Joyo. Ini demi konten saya, ini demi konten. Juga memberi pemahaman orang-orang yang masih bimbang ucapan Bang TIJ, masih bimbang dengan ucapan yang dituduh. Itu saya memberi pemantapan secara nalar dan berpikir yang jernih. Demikian. Saudara semuanya lah yang mendengarkan melihat YouTube saya ini. Andaikan saudara dilempar orang, dilempar batu lah, kena kepala saudara, pasti saudara melaporkan. Saya dilempar batu oleh Muji Joyo, ini batunya, itu orangnya, gitu. Itu bukti, logika. Nah saudara ya gitu Gus Arya. Saudara sudah difitnah. Saya mengatakan fitnah sudah. Saudara laporkan Bang TIJ. Pak, saya datang ini melaporkan Bang TIJ karena mencemarkan nama saya. Ini buktinya, gitu aja. Jangan nunggu kapan-kapan, tidak ada selesainya. Sampai kiamat tidak bisa selesai. Demikian. Sampai kiamat tidak bisa selesai. Ini minta tabayun, ini minta tabayun. Itu tadi saya melihat live streaming antara Bang TIJ dengan Ustadz penarikan Sukma itu. Oh, bagus itu, saya setuju. Iya, setuju. Saudara pandai, sudah Ustadz tadi. Kalau kitab saudara hilang, di saya ada mengenai penjabaran penarikan Sukma. Di saya ada Sukma. Kalau kurang percaya, boleh hubungi saya. Nanti saya karangan Muji Joyo. Kitab penarikan Sukma karangan Muji Joyo. Gitu Ustadz ya. Bilang. Tapi jangan bilang-bilang. Ini dilihat orang banyak. Jangan bilang-bilang. Ada kitab mempelajari penarikan Sukma itu ada di saya. Tapi saya masih ngarang. Nanti malam saya mengarang. Judul penarikan Sukma. Gitu. Atau nanti bisa membahas pengadaan Sukma gitu. Karangan Muji Joyo ya. Ada. Warnanya saya kasih pink aja. Sampulnya pink. Ustadz penarikan Sukma. Ustadz opo ngajimu ndek endi tat Ustadz gendeng.
Saya ini ya dulu mulai kecil saya ini orang nggak punya, orang melarat rat gitu, makan aja nggak bisa. Akhirnya saya mencari orang sakti, katanya dukun sana sakti, karena dukun sana sakti, karena kiai sana sakti, saya berguru ilmu Jawa maupun ilmu Al-Quran. Saya juga puasa mutih, puasa makan polo pendem selama 1 tahun. Terus telasannya puasa pati geni. Puasa pati geni itu ya saya berangkat jam 4 sore, berangkat ke Coban, sangat angker sekali. Saya sendirian. Saya jalan di jalannya Landak. Kalau saudara tahu Landak ya. Itu. Malam saya juga di Peduli Landak. Ini pakai udeng. Orang dingin itu biasanya dari telinganya saya tutup. Saya ada di menuju ke gua. Itu sudah saya ceritakan di YouTube saya yang kemarin. Itu gua Telasan Mujijoyo itu saya. Sebelah Kedung Biru ada gua buatan manusia. Kalau Kedung Biru itu kedung yang sangat dalam. Cerita kuno orang dulu di dalamnya itu ada guanya, tapi air itu tidak bisa masuk ke dalam gua itu. Nah, gua itu tembusannya ke laut pantai selatan. Itu saya di dekat itu. Kembali lagi kepada poso pati geni. Berangkat jam 4 wiri tok semalam, tidak boleh tidur, tidak boleh makan, tidak boleh ketemu orang, tidak boleh bicara, tidak boleh sembahyang. Poso Jawa, ilmu Jawa saya itu. Terus malam sampai pagi saya langsung ke tebing-tebing itu supaya tidak ketemu sama orang. Saya ada di tebing, ada di bawahnya batu besar, nah, supaya orang itu tidak tahu sama saya. Ada akar-akar itu di tebing itu. Terus akhirnya saya ke gua itu. Kembali sampai jam 4 sore lata. Nah, jam 4 sore. Jadi berangkat jam 4 sore, terus bermalam sampai siang, kembali ke jam 4 sore. Langsung mandi keramas. Demikian ilmu Jawa. Berangkatnya juga mensucikan diri adus keramas. Langsung pakai udeng dan sebagainya, saya pamit kepada orang tua. Salaman, barangkali saya mati, barangkali. Tapi mati itu tidak mudah. Terus akhirnya orang tua saya itu mengizini bahwasannya saya akan puasa pati geni. Demikian. Sudah saya melakukan pati geni dulu. Tapi hasilnya saya masih belum sesakti seperti ini. Sekarang walaupun modelnya begini, saya merasa sakti. Maha sakti Gusti Allah. Itu YouTube yang dulu itu. Kamu lihat YouTube saya. Saya mendatangi tengah malam, mendatangi pohon besar yang ada penghuninya. Saya tantang, saya buka adegan ke sana kemari di dalam angker-angker, di coban-coban yang besar-besar itu. Demikian. Ini cerita saya. Dan kembali lagi kepada Gus Arya. Begitu Gus Arya ya.
Gus Arya, kalau panjenengan merasa tertuduh supaya cepat selesai masalah ini, bahkan saudara bukan sendirian yang tertuduh, tolong dikumpulkan fakta-fakta itu, laporkan di negara kita, negara hukum. Demikian supaya netizen tidak terlalu mondar-mandir untuk berpikir. Sudah berapa menit itu? Jadi untuk Gus Arya saya mohon, saya kemarin sudah senang, barangkali saudara itu jadi melaporkan beneran, tapi ternyata sekarang kok agak melempem lagi. Atau melempem itu apa bahasanya ya? Atau kendor lagi dengan kata-kata menghadapi Bang TIJ. Bang TIJ aja kok ditakuti, laporkan aja. Laporkan, saya dukung, laporkan. Bahkan Bang TIJ siap dilaporkan, kan enak sih sudah. Demi martabat, demi nama panjenengan itu sudah terkenal di Indonesia. Saudara dituduh seperti itu, tidak saya ucapkan ya, dituduh seperti itu, laporkan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, sehat selalu semua penggemar Mujijoyo dari Sabang sampai Merauke. Salam persaudaraan, salam persahabatan, salam seduluran sak lawasi. Demikian. Khususnya Gus Arya ngapunten. Faktanya sudah di depan mata, laporkan. Ngapunten. Semoga saudaraku yang baik hati, yang rendah hati, yang punya hutang semoga bisa dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit semoga diangkat penyakitnya, diberi kesembuhan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sudah ya, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.